Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Iklatus Syahro dalam acara Santri Healthy Sehat Bersama Santri. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani pemirsa di rumah tentunya dengan tayangan yang menghibur dan tentunya bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Pemirsa yang berbahagia, sebagai seorang muslim pastinya pemirsa nggak asing kan sama yang namanya wudhu. Wudhu adalah salah satu hal yang sangat wajib yang harus dikerjakan sebelum kita melakukan sholat. Tidak hanya ketika kita akan melakukan sholat saja, namun kalau kita sedang ada amarah atau kita sedang apapun itu, wudhu adalah salah satu solusinya. Kemarin saya lihat di berita-berita Islam, banyak banget remaja yang komen bagaimana sih caranya biar kita tuh caranya biar meredakan amarah, tapi itu caranya tuh mudah tuh gimana sih? Nah, wudhu, kalau menurut saya tuh wudhu adalah solusi yang paling tepat. Kalau saya sendiri ya, sebelum saya mau sholat, sebelum saya mau tidur, sebelum saya mau melakukan apapun, saya tuh biasanya berwudhu terlebih dahulu. Nah, di edisi kali ini, Santri Healthy akan mengangkat tema manfaat wudhu untuk tubuh kita. Saat ini saya nggak sendiri ya. Saat ini saya bersama dengan narasumber yang pastinya sangat tahu tentang manfaat wudhu. Ini dia Ibu Muwafaqatun. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi juga. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Ini enaknya dipanggil apa ya, Ibu, Mbak, atau Kakak, atau Tante? Oh, Mbak saja. Oh iya, Ya, Mbak saja. Sebelumnya terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di dalam acara Santri Healthy ini. Ya, terima kasih juga, suatu kehormatan saya bisa diundang di acara ini ya, Santri Healthy Angkatan Laza. Awalnya gimana, tapi ya nggak apa-apa lah demi anak-anak. Iya, terima kasih. Kan bisa berbagi ilmu juga dengan kita, dengan teman-teman saya. Terus gimana nih perasaan Mbak Afa diundang dalam acara ini? Kaget awalnya, tiba-tiba diundang di sini. Apalagi kan itu lumayan mendadak kemarin. Iya. Justru di sini mempersiapkannya juga sebentar, tapi insya Allah berusaha semaksimal mungkin lah. Ya, terima kasih Mbak. Di sini. Kalau boleh tahu sekarang ini sedang disibukkan apa sih? Kalau alhamdulillahnya saya di sini ya masih mengabdi di sini sebagai pengurus. Terus alhamdulillah mulai tahun ini sudah mulai kuliah semester 1, tapi ya karena pandemi ya memang seperti ini kuliahnya masih online. Oh iya. Terus di sini tuh jadi pengurusnya jadi apa sih Mbak Afa? Kalau saya itu masuk divisi Qori'in seperti itu. Seperti pendidikan ya. Oh, berarti mengurus apa? Kalau Qori'in itu Mbak? Ya, pembelajaran di pondok pesantren. Oh gitu. Terus kuliahnya, Mbak Eva kuliah kan sekarang? Ya, alhamdulillah. Mengambil jurusan apa kalau gitu? Saya kuliah itu mengambil jurusan manajemen pendidikan Islam, yaitu di Staya Subhanul Waton juga, satu yayasan dengan SW. Itu tempatnya di Meteseh sana. Tempuran? Iya, di Tempuran. Gitu. Kalau ditanya kenapa sih kok masuk MPI gitu, ya karena emang suka saja dengan apalagi kan itu mirip-mirip Qori'in juga sebenarnya. Ya tentang manajemen cara pembelajaran menurut Islami lah, seperti itu. Berarti kalau di manajemen itu tuh ada sejarah-sejarah gitu nggak sih? Ada sebenarnya, tapi lebih kepada manajemen, bagaimana memanage pembelajaran bisa selaras, bisa berjalan terus sesuai dengan yang diinginkan gitu. Besoknya itu tuh mau jadi apa sih kalau di manajemen itu? Sebenarnya prospeknya itu seperti kepala sekolah. Ya, jadi benar-benar sebenarnya itu banyak yang MP itu guru gitu kan, mikirnya gitu, tapi sebenarnya lebih ke manajemennya. Kalau guru itu kan ada sendiri kan, pendidikan guru seperti itu. Tapi kalau MP itu lebih ke bagaimana memanage pendidikan dalam sebuah lembaga seperti itu. Kan berhubungan Mbak Afa ini mengambil
jurusan manajemen, kan pastinya Mbak Afa kan pastinya sangat tahu kan, Mas Yanti tahu kan ya, sedikit-sedikit tahu tentang bab wudu ya Mbak. Ya masih belajar. Kan berhubungan Mbak Afa juga qori'in juga kan. Terus definisi wudu menurut Mbak Afa sendiri itu apa sih? Kalau sebenarnya kan wudu itu kan dari kata al-wudu ya, kalau bahasa Arab itu artinya mengalirkan air ke anggota-anggota wudu itu. Sesuai dengan syariat, anggota wudu kan ya ada banyak sekali. Nah itu mengalirkan air ke anggota wudu. Seperti itu kalau menurut saya. Gitu. Berarti wudu itu mensucikan diri, maksudnya mensucikan anggota badan kita, gitu. Sebelum melakukan ibadah. Ada nggak sih bahasa lainnya wudu? Bahasa mana gitu? Sebenarnya banyak sekali. Pasti setiap bahasa itu setiap negara mungkin ada pengertiannya sendiri. Kalau di Turki itu ada Urdu seperti itu, tapi sama sebenarnya pengertiannya mensucikan diri sebelum melakukan ibadah seperti itu. Terus kan tadi kan saya sudah bilang ya Mbak di segmen tadi awal tadi kan saya bilang kalau sebelum saya mau tidur, sebelum saya mau sekolah itu tuh saya diajarkan sama ibu saya tuh wudu terlebih dahulu. Itu gimana menurut Mbak Afa tuh? Benar nggak sih kayak gitu tuh? Iya benar sekali. Kalau kita lihat manfaat wudu itu kan banyak banget nih. Apalagi kalau kita bisa melanggengkan wudu, menjaga wudu, kita tetap suci, itu manfaatnya banyak sekali. Kalau mungkin banyak kan sekarang anak muda, apalagi usia kita gitu kan, sering gimana sih caranya nahan emosi seperti itu, apalagi lagi males tapi harus melakukan banyak kegiatan. Itu kan solusinya dengan berwudu seperti itu, bisa sebenarnya. Terus kan kalau kita tuh moodnya suka bad mood, suka kadang-kadang suka marah-marah sendiri, kadang-kadang suka gitu. Itu tuh gimana tuh Mbak caranya ben nggak gitu loh, nggak moodnya tuh nggak naik turun. Sebenarnya kan banyak banget caranya. Kalau kita disuruh baca Quran ya bisa gitu kan. Tapi kalau mudah, kalau sampean lagi duduk berdiri, kalau lagi berdiri duduk itu kan. Tapi kalau lewat wudu juga bisa. Nah, itu wudu salah satu sarananya. Oke pemirsa, kita lanjut perbincangan kita dengan Mbak Afa setelah iklan yang satu ini. Tetap di Santri Healthy, sehat bersama santri. Pemirsa, kembali lagi di Santri Healthy, sehat bersama santri. Ya, kita lanjut perbincangan kita yang sempat terjeda tadi. Di segmen awal tadi kan kita sudah membahas pengertian wudu dan beberapa masalah aktual yang ada di masyarakat ya Mbak. Ini kita lanjut. Kalau menurut Mbak Afa, fardunya wudu tuh ada berapa sih? Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama itu niat. Niat itu dilakukan bersamaan dengan ketika kita membasuh muka. Terus yang kedua, niatnya kan nawaitul wudu alirafil hadasil aswari fardhillahi ta'ala. Pastinya semuanya sudah pada tahu ya. Seperti itu. Terus yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka itu di antara kedua telinga kita sampai dagu. Jadi membasuh muka itu harus rata. Tidak boleh. Biasanya itu anak muda zaman sekarang biasanya kalau memakai make up niku kalau berlebihan dan sampai ketika kita wudhu itu air tidak masuk. Nah itu terlalu berbahaya sebenarnya. Seperti itu sah nggak Mbak wudhunya? Nggak boleh, nggak sah karena airnya tidak masuk. Biasanya sampean kalau memilih bedak itu biasakan yang sederhana saja gitu. Apalagi kita masih remaja seperti ini, masih kalangan santri dan sekolah gitu. Kalau memang terpaksa memakai bedak untuk acara tertentu seperti itu, memang harus dihilangkan terlebih dahulu supaya nanti airnya bisa masuk gitu. Terus yang ketiga
membasuh kedua tangan gitu. Iya. Membasuh kedua tangan itu dari pergelangan tangan itu sampai suku. Nah, itu dua tangan harus dibasuh semua. Dan itu kalau biasanya orang pakai baju Iya, ya suka nggak itu loh, suka males tambah itunya gini. nggak boleh males ya, harus wajib sampai kedua suku, nggak boleh kalau cuma segini itu nggak boleh, harusnya pakai sampai pergelangan. Jadi kalau nggak sampai sini tuh nggak sah. Diusahakan, karena itu kan tetap wajibnya gitu kan, rukun itu kan wajib gitu. Iya. Dan syarat sah wudhu itu kan memang harus sampai sini gitu. Ya. Kalau nggak bisa, biasanya itu harus dibasahi air gitu. Tapi kayaknya nggak bisa diterapkan di zaman Iya. sekarang gitu. Terus yang ke berapa ya? Ketiga, keempat itu mengusap sebagian rambut. Iya. Ya, itu tidak usah mengusap semua rambut, itu Iya. cuma sebagian saja. Kalau biasanya perempuan kan sebagian saja, tapi kalau itu ya laki-laki biasanya Segini. semuanya. Iya. Karena mudah. Mm-mm. Kalau kita kan sulit gitu. Seperti itu. Terus yang Kelima. Yang kelima itu mengusap kedua kaki sampai mata kaki. Itu. Kenapa kok ada yang sampai ke lutut gitu? Itu ya untuk hati-hati saja kita sampai ke lutut, tapi sebenarnya sampai mata kaki saja sudah cukup. Yang keenam, tertib ya. Tertib itu berurutan. Apa itu berurutan? Jadi mendahulukan anggota yang harus didahulukan dan mengakhirkan anggota yang harus diakhirkan. Maksudnya gimana? Jadi kita itu tidak boleh kok muka dulu, terus niat, terus baru kaki, tangan, itu tidak boleh. Jadi harus berurutan dari awal sampai akhir. Ya, Mbak, kan biasanya banyak banget wanita tuh yang rambutnya panjang banget ya. Terus kalau usapnya ujungnya doang tuh sah nggak sih, Mbak? Kalau sebenarnya kalau kita lebih mantepnya saja, itu lebih baik ke rambut yang lebih menempel ke kulit. Nah, Jadi yang seperti di itu. bagian Di sebagian. kepala ini. Terus kalau membasuh lutut itu tuh termasuk kesunahan apa kewajiban? Lutut, kalau lutut itu masih sunnah ya, karena kewajibannya cuma sampai mata kaki saja. Jadi kalau kita memang biasanya kalau orang yang memang benar-benar hati-hati itu sampai lutut itu nggak apa-apa, karena dia hanya takut mungkin kalau nggak merata kan seperti itu. Jadi pemirsa di rumah, fardunya wudhu itu ada 6. 1. Niat. Nomor 2. Membasuh muka. Terus yang ketiga, membasuh tangan sampai suku. Terus yang keempat, membasuh sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang terakhir, tertib. Untuk sunah-sunahnya sendiri ada nggak sih, Mbak? Sunnah wudhu itu banyak sekali ya. Berarti kalau kita yang tidak masuk rukun wajib wudhu itu bisa masuk sunnah sebenarnya. Seperti berkumur, menyela-nyela jari, itu masuk sunnah. Kalau sunnah untuk Nabi Muhammad sendiri, yang dulu yang dilakukan Nabi Muhammad ada nggak? Kalau dulu itu Nabi kan sering mengajarkan bersiwak. Terus kalau zaman dulu kan orangnya pada berjenggot-jenggot, nah itu menyela-nyela jenggot tuh biasanya. Terus sunah-sunah yang melakukan kayak berkumur itu tuh sunah yang gimana, Mbak? Kalau sunnah wudhu kan ada sunnah sebelum dan ada saat melakukan wudhu gitu. Kalau sebelum melakukan wudhu itu biasanya membaca basmalah, berdoa sebelum wudhu, itu sunnah sebelum melakukan wudhu. Terus ada sunnah ketika melakukan wudhu, itu biasanya mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri, terus mentigakalikan anggota basuhan. Nah, seperti itulah. Ya pemirsa, itu sangat banyak sekali ya sunah-sunah wudhu ya. Ya pemirsa, kita lanjut perbincangan kita setelah iklan yang satu ini. Tetap di Santri Healthy, sehat bersama Santri.
Santri Healthy, sehat bersama santri. Kita lanjut ya Mbak perbincangan kita yang sempat terjeda tadi. Tadi kan kita sudah membahas fardu-fardunya wudhu dengan sunnah-sunnahnya wudhu. Sunnah-sunnah tadi kan ada banyak banget ya, berkumur, membasuh telinga, terus menyela-nyela jari-jari. Terus menurut Nabi Muhammad yang dulu dilakukan Nabi Muhammad tuh bersiwak ya Mbak, bersiwak. Terus kali ini kan pastinya kan wudhu itu ada keutamaannya ya Mbak. Salah satunya kan keutamaan wudhu itu diampuni dosa-dosanya. Terus ada nggak sih Mbak keutamaan wudhu yang lainnya? Keutamaan wudhu yang lainnya pastinya Allah itu sudah menganjurkan kita, mewajibkan kita berwudhu, mesti banyak sekali keutamaannya kan. Salah satunya itu kan diampuni dosanya. Terus dicerahkan wajahnya. Nah itu biasanya dicerahkan wajahnya di hari kiamat. Sebenarnya tidak di hari kiamat saja. Kita itu sebenarnya kalau orang yang sering berwudhu itu wajahnya lebih bersih. Karena 5 kali sehari kan, yaitu membersihkan kotoran. Tapi katanya tuh kalau membersihkan wajah, membersihkan wajah itu katanya itu bisa menghilangkan jerawat, bisa mencerahkan itu. Ya pastinya itu benar karena memang banyak sekali kalau kita itu melihat banyak sekali peneliti yang meneliti wudhu itu sebenarnya manfaatnya banyak sekali dan salah satunya itu mencerahkan wajah. Kalau kita melihat itu anak-anak santri atau orang-orang yang rajin ibadah itu wajahnya lebih cerah gitu. Mungkin seperti itu. Terus seperti kalau kita itu tadi yang dibilang pas awal ketika kita mau bubuk terus tidur mau wudhu dulu itu kan dijaga malaikat. Bukan masalah nanti kita wudhu batal, Mbak, kan nanti batal. Tapi tetap beda ketika kita wudhu terus bubuk itu tetap beda utamanya daripada kita nggak wudhu, menjaga malaikat. Ada yang lainnya nggak? Seperti diangkat derajatnya oleh Allah pastinya. Kalau utamaan yang lain banyak banget sih Jani. Jadi diangkat derajatnya tuh maksudnya tuh gimana Mbak? Maksudnya diangkat derajatnya tuh gimana? Ya pastinya kita kalau rajin berwudhu, menjaga suci. Allah itu kan suka dengan kebersihan gitu. Nah, kita itu kan harusnya sebagai orang Islam, apalagi itu kalau mau melanggengkan wudhu, nah itu manfaatnya banyak sekali. Kita terus menjaga kesucian, apalagi kita kan kalau mau ibadah itu pasti berwudhu. Nah, orang kalau sering berwudhu pasti sering beribadah. Nah, itu pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Itu mungkin lewat situ seperti itu kan. Apalagi kita kalau membaca Al-Quran, nah itu tidak boleh kan kalau tidak berwudhu. Jadi hati-hati. Jadi pemirsa, keutamaan wudhu itu sangat banyak sekali. Salah satunya diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah, terus dicerahkan wajahnya. Bagi wanita-wanita itu nggak usah pakai skincare. Enggak, bukan cuma di dunia, di akhirat juga. Terus ini Mbak, manfaat wudhu untuk kesehatan tuh ada nggak sih? Kalau kita lihat ya itu tadi banyak sekali kan peneliti baik di dalam negeri atau luar negeri itu sudah meneliti apa sih manfaat wudhu itu sebenarnya banyak banget. Kalau kita lihat sederhananya saja itu pastinya menghilangkan kuman. Kita bisa terhindar dari penyakit, mencegah kita terhindar dari penyakit ya caranya seperti itu, bisa dengan berwudhu. Karena misalnya kita setelah beraktivitas di luar banyak menyentuh barang-barang, terkena kuman apapun, kan wudhu itu 5 kali, jadi bisa untuk sarana mencegah dari penyakit seperti itu. Itu yang kita lihat dari luarnya saja gitu. Terus seperti kita tidak bisa tidur malam-malam, sulit tidur kan biasanya malas gitu kan, malas nggak bisa tidur tapi mau wudhu males gitu, adem gitu, dingin. Tapi sebenarnya itu ketika kita berwudhu itu malah cepat tidur. Nah saya sudah membuktikan sendiri, kalian bisa membuktikan sendiri ketika sulit tidur terus berwudhu itu lebih enak tidurnya. Kan maksudnya kalau orang-orang kan ini kalau nek awan basuh muka tuh itu loh, mau tidur kan basuh muka kan terus mau tidur kan susah ya, mau tidur nanti susah tidur, suka kadang-kadang tuh malas gitu loh. Iya, tapi sebenarnya kalau kita tidur dalam keadaan suci bersih pun itu lebih
enak tidurnya. Misalnya kalau kita setelah mandi itu Iya. malah ngantuk, itu sebenarnya wajar karena tubuh kita sedang bersih. Jadi enak kalau untuk beristirahat seperti itu. Kalau untuk yang lainnya mungkin kalau dibagi, ternyata itu bukan manfaatnya, itu bukan dari luar saja gitu kan. Itu baik sekali untuk jantung kita, untuk anggota-anggota dalam tubuh kita. Salah satunya itu merenggangkan otot-otot, membuat kita itu lebih konsentrasi, terus gitu, melancarkan peredaran darah, gitu. Jadi dari sisi manapun itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Gitu. Baik, kita lanjut perbincangan kita setelah iklan yang satu ini ya, Mbak. Iya. Tetap di Santri Healthy, sehat bersama santri. Kembali lagi di Santri Healthy, sehat bersama santri. Di segmen tadi kan kita sudah membahas manfaat wudhu untuk tubuh kita. Seperti tema kita ya, Mbak. Tadi kan ada manfaat tuh nggak hanya dari luar saja, namun dari dalam tubuh kita tuh juga banyak sekali. Terutama jantung, syaraf-syaraf, Organ lain. dan lainnya tuh banyak banget. Terus kalau kan wudhu itu kan banyak banget ya, Mbak. Tadi kan udah disebutkan fardu-fardunya wudhu. Contohnya membasuh sebagian kepala, itu tuh ada nggak sih manfaatnya? Seperti berkumur, menghilangkan kuman-kuman, terus ada nggak sih? Ya, salah Tahu Mbak satunya apa aja? itu berkumur ya. Berkumur itu bisa untuk menguatkan otot wajah. Nah, seperti itu. Terus seperti kita menghirup air di hidung, itu kan membersihkan sebenarnya kan, tapi nggak banyak sekali orang yang bisa. Kadang cuma di gini aja. Karena tapi, suka masuk gini terus kepalanya sok sakit gitu loh, Mbak. Tapi kalau sudah terbiasa itu sebenarnya bagus sekali untuk kesehatan, karena membersihkan rongga hidung benar-benar bersih. Padahal kan sulit dijangkau gitu Iya. kan. Terus itu daun telinga itu ya sama sepertinya. Ketika kita berwudu kan membersihkan bagian luarnya telinga, itu sangat penting karena kita sering melupakan hal-hal seperti itu gitu. Jadi baik sekali untuk Terus itu membasuh sebagian kepala katanya bisa itu loh, kalau kita pusing suka bisa meredakan pusing katanya, benar nggak sih? Ya pasti itu benar sekali, karena fungsi air itu kan sebenarnya memang menyegarkan, mereflekskan lagi otot-otot. Jadi mungkin kita lebih konsentrasi, lebih tenang, ya mungkin merubah suasana hati. Jadi kalau kita lebih lagi marah-marah, wudhu itu kan biasanya hatinya lebih tenang dan pikirannya mungkin jadi lebih tenang juga. Gitu. Pemirsa, kita masuk di segmen Asri Medikal.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Gimana Mbak Afa video tadi? Ya seperti tadi yang dicontohkan itu adalah salah satu cara wudhu yang benar sekali ya. Tidak hanya sebatas diusap-usap tapi benar-benar di sela-sela. Terus bagaimana cara, tadi sudah ada bagaimana cara mengusap rambut ya itu. Nah itu kalau laki-laki biasanya seperti itu semuanya, bablas di telinga gitu. Itu berarti sangat benar banget ya Mbak, tata cara tadi itu sangat memenuhi kriteria tadi ya. Kriteria wudhu gitu. Iya. Tapi kita juga dianjurkan untuk menghemat air gitu kan, sesuai dengan ajaran Nabi. Walaupun kita disuruh untuk mentigakalikan anggota, tapi kita tidak boleh memboros-boros dalam penggunaan air gitu. Tapi kalau di kolam gitu nggak apa-apa? Tidak apa-apa, asalkan misalkan kolam itu sudah memenuhi 2 kulah, itu kita malah tidak usah menggunakan sesuatu untuk mengalirkan, kita tinggal memasukkan anggota badan itu bisa tanpa mengalirkan air, itu bisa. Iya. Terus berarti tadi kan kita sudah membicarakan manfaat, sudah membicarakan faradu, sudah membicarakan tata caranya wudhu yang benar juga. Terus ada lagi nggak Mbak manfaat wudhu yang lainnya selain tadi itu ada nggak? Yang setahu Mbak Afa? Apa ya? Kalau pastinya yang menarik perhatian anak zaman sekarang itu ya pasti mencerahkan wajah itu. Kalau pada tanya skincare, pada ingin bersinar putih atau apapun ya. Kenapa umat Islam itu mengajarkan wudhu ya salah satunya untuk menjaga kebersihan muka juga sebenarnya. Ya, Mbak Afa bisa berpesan dengan remaja-remaja di luar biar nggak skincarean, nggak apain. Bisa Mbak silakan. Silahkan kalian sebagai wanita kan kita juga harus menjaga bagaimana kita harus menjaga diri kita. Normal sebagai wanita itu kok harus menjaga diri kita, mempercantik gitu, tapi sewajarnya. Apalagi kalau untuk kalangan kita kan santri, apalagi kita umat Islam, terus masih mungkin kalau masih berpelajar, masih uangnya masih ikut orang tua, itu sewajarnya saja. Kalian kalau mau cantik alami, putih, bersih dan bersinar, itu perbanyak wudhu. Itu insya Allah banyak sekali manfaatnya. Jadi intinya manfaat wudhu itu sangat banyak sekali ya pemirsa, mulai dari dalam tubuh kita juga banyak, dari luar tubuh kita tuh juga banyak sekali. Terutama untuk para remaja-remaja ini yang ingin glowing itu itu berwudu itu salah satu hal yang dapat mencerahkan kulit kita ya secara alami. Jadi semoga tayangan tadi bermanfaat. Saya Anissa Iqlatus Syahro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.